Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, marilah kita jadikan pertemuan kita ini di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini. Kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk kita menumbuhkan dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk kita mengharungi kehidupan yang penuh dengan tantangan, sebaik-baik bekalannya adalah iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, kebaikan itu harus kita segerakan. Kebaikan itu harus kita lakukan cepat-cepat. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bersegera, untuk cepat-cepat melakukan kebaikan. Jadi, di dalam Al-Quran bukan hanya perintah untuk melakukan kebaikan saja, tetapi perintahnya bahkan yaitu supaya kita menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Banyak bentuk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan kita melakukan kebaikan itu dengan segera. Antara lain dengan firman-Nya wasari'u, sabiqu, dan fastabiqu. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk perintah yang memerintahkan kita semuanya untuk melakukan kebaikan itu dengan segera, tidak ditunda-tunda. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk menggapai maghfirah atau ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Firman ini dengan jelas dan tegas menyuruh kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang diperintahkan dalam ayat ini? Yaitu untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu. Artinya hendaknya kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diperintahkan dalam ayat ini untuk menggapai surga. Kita masih ada di bumi, bagaimana kita akan menggapai surga?
Ini adalah merupakan perintah supaya kita melakukan iman dan amal soleh supaya kita mendapatkan atau menggapai surga tersebut. Artinya kita ini meskipun masih di dunia, tetapi kita diperintahkan untuk menjadikan surga itu sebagai cita-cita kita yang utama dan yang pertama dalam melakukan semua aktivitas kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita selalu beriman sampai ke akhir hayat kita dan kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, maka insya Allah dengan izin Allah, dengan kurnia Allah, maka surga itu akan kita capai. Di dalam ayat yang lain kata-kata wasari'u itu diganti oleh Allah dengan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu sampai diulang 2 kali, meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi intinya adalah sama. Hendaknya kita menyegerakan kebaikan itu. Jangan sekali-kali kita menunda kebaikan itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Berlomba-lomba artinya kita itu melakukan semacam pertandingan dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan masyarakat kita untuk melakukan kebaikan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan kebaikan itu dengan segera. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, tidak hanya cukup perintah, akan tetapi di dalam Al-Quran Allah juga mensifati para nabi dan juga orang-orang yang soleh. Sifat mereka itu antara lain adalah bersegera di dalam melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya Allah sudah memerintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan ini kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita, dan mereka telah melakukannya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis dengan tinta emas bahwasanya orang-orang tersebut telah melakukan perintah, yaitu untuk bersegera melakukan kebaikan. Firman Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Para nabi-nabi itu sesungguhnya mereka dahulu menyegerakan kebaikan itu, dan mereka berdoa dengan harapan dan rasa takut atau cemas, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan itu? Yang pertama, sebabnya adalah karena waktu itu cepat berlalu. Waktu yang ada pada kita 24 jam dalam satu hari satu malam itu sungguh cepat berlalu. Bahkan berlalunya waktu itu sungguh sangat cepat. Tidak terasa kita sekarang sudah dewasa, tidak terasa sekarang kita ini sudah tua. Itu adalah karena waktu itu sangat cepat berlalu. Maka kalau kita tidak mengisi waktu itu dengan melakukan kebaikan dengan segera, maka tentu kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi di dunia ini adalah
yang hanya adalah kebaikan dan keburukan. Kalau kita tidak mengisi waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kebaikan, maka kita pasti akan mengisi waktu kita itu dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kita harus bersegera melakukan kebaikan? Karena sekali lagi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah Allah hendaknya kita umat manusia melakukannya, karena itu adalah perintah yang bermanfaat bagi kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak ada gunanya. Berarti kita menyegerakan kebaikan, ya, melakukan kebaikan itu dengan segera, itu pasti ada kebaikan dan manfaat bagi kita umat manusia. Dan mengapa kita harus bersegera? Karena tadi Allah sudah memberikan contoh sifat para nabi dan sifat-sifat orang yang soleh pada zaman dahulu. Orang-orang yang soleh zaman dahulu itu selalu menyegerakan kebaikan. Kalau ada kebaikan maka disegerakan, ya, segera melakukannya. Kemudian kita harus menyegerakan kebaikan itu karena manusia itu cepat berubah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaklah kamu bersegera untuk melakukan amal kebajikan sebelum datangnya fitnah, sebagaimana malam yang sangat gelap gulita. Seseorang pada waktu pagi hari menjadi orang yang beriman, tapi pada sore harinya dia telah menjadi orang kafir. Atau pada waktu sore harinya dia beriman, akan tetapi pada waktu paginya dia sudah menjadi orang kafir. Itu adalah karena dia menjual agamanya dengan barang dari dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, saya ingat, ya, baru-baru ini kita mendengar kabar atau membaca kabar ada seseorang yang mengadakan ritual pindah agama. Ini adalah, kalau dalam bahasa agamanya adalah murtad, dari agama Islam kepada agama lain, atau tidak beragama sama sekali, itu disebut dengan murtad. Murtad di Indonesia ini masih merupakan sesuatu yang disebut dengan hak. Dia adalah hak asasi manusia. Seseorang boleh pindah dari suatu agama kepada agama yang lain sesuka hatinya, menurut kehendaknya, karena itu adalah hak dia. Tetapi kalau kita mempelajari agama, maka kita akan melihat bahwasanya ternyata pindah agama itu memang merupakan hak asasi manusia. Boleh seseorang pindah dari suatu agama kepada agama yang lain, kecuali agama Islam. Karena kalau seseorang itu sudah beragama Islam kemudian pindah kepada agama lain, itu disebut dengan murtad. Murtad bukan hanya sebuah dosa yang besar, akan tetapi di dalam Islam murtad itu adalah tindak pidana. Bayangkan, menurut manusia, menurut orang barat, menurut kita orang Indonesia, pindah dari Islam kepada agama lain, murtad itu adalah hak asasi. Tetapi di dalam Islam, murtad itu adalah dosa besar dan dia merupakan tindak pidana, ya. Jadi inilah banyak orang kemudian berubah, karena di negara kita
hukumnya dalam masalah murtad ini belum mencakupi hukum Islam, ya, belum menggunakan hukum Islam, sehingga seseorang itu boleh berpindah dari suatu agama kepada agama yang lain. Memang kalau berpindah dari suatu agama kepada agama yang lain, ya, selain Islam itu, Islam mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, barang siapa ingin jadi orang yang beriman, silahkan jadi orang yang beriman. Barang siapa ingin jadi orang kafir, silahkan jadi orang kafir. Tapi itu adalah sebelum seseorang menjadi seorang Islam. Jadi umpamanya orang Hindu pindah ke Buddha, silahkan. Dari Buddha ke agama Kristen, silahkan. Tapi begitu seseorang dari agama lain kemudian pindah kepada Islam, atau sejak kecilnya dia itu adalah sudah beragama Islam, maka tidak boleh untuk keluar dari Islam. Inilah keunikan dari agama kita, yaitu kita sama sekali dilarang oleh Allah untuk menjadi orang yang murtad. Di dalam sebuah hadis dinyatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maksudnya agama Islam, kepada agama lain, faqtuluh, bunuhlah dia. Tapi ingat, ini adalah perintah kepada pemerintah. Kita rakyat jelata tidak boleh untuk membunuh seseorang yang murtad itu. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Contoh tadi adalah saya kemukakan adalah karena saya katakan waktu itu cepat berlalu. Dan kita manusia seringkali cepat berubah. Pada waktu pagi hari kita menjadi orang yang beriman, maka sore hari menurut hadis tadi itu bisa saja kita menjadi orang kafir. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan kita. Sekarang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menge-share segala sesuatu di medsos itu bukan main. Sehingga bisa saja kita berubah. Itulah sebabnya kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyegerakan kebaikan itu. Jadi kalau kita ingin sedekah, apakah kita akan menunggu sampai kaya dulu baru sedekah? Kapan kita akan jadi orang kaya? Belum tentu kita akan menjadi orang kaya. Jadi kalau kita ingin bersedekah, janganlah sampai kita menunggu sampai menjadi orang kaya, karena kekayaan itu juga relatif. Bagi seseorang mempunyai 1 M itu sudah dianggap kaya, tapi bagi orang lain 1 M itu kecil, itu belum kaya. Jadi kalau demikian dia tidak akan bersedekah terus, ya, karena menunggu sampai kaya. Padahal kekayaan menurut dia katakanlah sudah sampai 1 T, ya. Nah, jadi apakah kita akan bersedekah menunggu kaya dulu? Justru para ulama mengatakan, ya, bersedekahlah dan kamu pasti akan kaya. Jadi dengan bersedekah itu menolong orang lain, membantu orang lain, maka Allah akan menolong kita, memberi bantuan kepada kita, sebagaimana di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sholat berjamaah, ada banyak orang yang saya mau sholat berjamaah nanti setelah pensiun. Iya, kalau umurnya sampai pensiun. Kalau mati sebelum pensiun bagaimana? Bagaimana kalau sudah pensiun kemudian ternyata sakit, ternyata tidak bisa untuk melakukan kebaikan sholat berjamaah itu? Atau katakanlah sudah pensiun tapi nggak ada kemauan untuk sholat berjamaah. Kalau katakanlah ada kemauan tapi nggak ada kemampuan karena sakit, bagaimana? Kalau ada kemauan, ada kemampuan tapi tidak ada kesempatan, bagaimana? Jadi menyegerakan sholat berjamaah itu adalah sangat kita perlu ambil perhatian, harus kita laksanakan, jangan nunggu-nunggu. Karena kalau kita menunggu-nunggu, maka pasti ada hal-hal
yang mengalihkan kita dari kebaikan tersebut. Jadi orang baik, banyak orang mengatakan saya mau jadi orang baik kalau sudah tua. Iya, kalau dia umurnya sampai tua. Ya, bagaimana kalau dia meninggal kecelakaan di jalan raya padahal dia masih muda? Bagaimana kalau nanti sudah tua tapi dia banyak lupanya, banyak sakitnya, sehingga tidak bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita kerjakan sekarang. Itulah kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, alasan-alasan mengapa kita harus bersegera melakukan kebaikan. Kebaikan itu harus disegerakan. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Karena setiap waktu itu kita mempunyai kewajiban. Dan ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita tunda-tunda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.